Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Setelah yakin bahwa untuk takbiratul ihram itu dibarengi dengan angkat tangan, dan sudah kita kaji bersama dalil yang tidak angkat tangan itu sahih tapi tidak proporsional, karena porsinya itu bukan ancaman ketika takbiratul ihram, melainkan ketika membaca salam. Sehingga solusi yang diberikan oleh Rasul supaya kita tidak angkat tangan kayak ekornya kuda yang lari tunggang langgang, cukup kedua tangan ini tetap diletakkan pada paha, pada lutut, cukup diikuti dengan menoleh ke arah kanan dan ke arah kiri. Lalu setelah itu kita disyariatkan untuk sedekah. Problem akademiknya itu ketika sedekah ini kita sering nyaksikan ada yang diletakkan di atas dada seperti ini. Tapi ada yang mempraktekkan itu tidak ada begini. Di Masjidil Haram itu saya saksikan ada yang diletakkan di pusar, tapi ada yang meletakkannya itu di atas anunya, mungkin biar tidak miber atau apa gitu ya. Tapi ada yang meletakkannya itu kayak begini. Entah berapa kali kita ingatkan, tolong jangan menilai orang lain dengan kacamata sendiri. Akan lebih baik didiskusikan. Siapa tahu kebenaran ada pada orang lain, bukan pada diri kita. Yang di pusar itu ada kok hadisnya. Sayang hadis ini do'e, itu sayangnya. Sementara masih ada yang berpendapat nggak apa-apa, yang penting hadis. Maka kita kan tidak bisa nyalakan gitu. Dan yang menarik waktu diskusi itu, kenapa sampai letakkan pada pusat? Dan saya amati ada yang terlalu tinggi, ada yang terlalu ke bawah. Kan sebaik-baik pertengahannya gitu. Berdasarkan hadis Rasul, khairul umur awsatha. Jangan terlalu ke atas, jangan terlalu ke bawah, yang tengah-tengah. Jadi punya alasan yang mendukung perilaku yaitu. Kalau yang meletakkan di hati itu menarik dalilnya, tidak spesifik tapi bagus. Berdasarkan hadis yang Masya Allah masyhurnya luar biasa, ala fa inna fil jasadi mudghah fa idza salahat salaha sa'iru amalihi wa idza fasada fasada sa'iru
amali ala wahiyya qalb. Dalam jasad kita ini ada segumpal darah. Kalau segumpal darah ini baik, akan mencerminkan baik seluruh jiwa raga kita. Kalau sudah buruk, waduh, buruk segala jiwa raga kita. Itulah hati. Pertanyaannya, lebih baik menjaga dada atau menjaga hati? Gitu. Di dada ada apa? Sementara menjaga hati itu sangat penting. Oh begitu cara berpikirnya. Ya Allah, kita doakan aja. Kalau masih keliru, tetap mendapatkan satu pahala. Bahkan kalau benar, akan mendapatkan 2 pahala. Saling baikkan. Hasil kajian hadis, kok satu-satunya hadis yang sahih itu menggunakan redaksi ala sodri. Ala sodrihi. Lah ala itu lafdzul mustarok, lafaz punya makna ganda. Karena bahasa Arab itu lafadznya sama, bisa mempunyai pemaknaan yang berbeda-beda tergantung siyaqul kalam. Itu dibahas dalam satu disiplin ilmu Quran yang namanya al-asbah wan nadhair. Jadi redaksinya sama, pemaknanya banyak perbandingan. Gak usah jauh-jauh. Kata akhadha itu dalam Al-Quran bisa berarti mengambil. Tapi kata akhadha di dalam Al-Quran bisa berarti menciptakan. Bahkan kata akhadha di dalam Al-Quran bisa berarti menyiksa atau mengazab. Wa akhadnahu baghtatan. Terjemahan harfiahnya, aku ambil mereka secara tiba-tiba. Tapi akan lebih tepat dimanai aku siksa mereka secara tiba-tiba. Bayangkan, setelah Isa akan diresmikan, ya Allah, saya tidak tahu Pak Menterinya sudah datang atau belum. Bumi di Sulawesi ini diangkat oleh Allah, kesaksiannya lebih dari 10 meter, kemudian ditenggelamkan lagi 4 kali seperti itu, angkat lagi, tenggelamkan lagi, angkat lagi, tenggelamkan lagi. Jembatan emasnya itu sudah tidak kelihatan lagi, ulang merata dan bergeser. Subhanallah. Lah kok pondok kita di sana aman? Padahal itu arus daripada pergeseran. Saya kira itu yang pertama. Di Jawa Barat juga begitu. Kanan kiri berubah, masjid kita tetap aman. Ya. Itu ceritanya. Diambil oleh Allah secara tiba-tiba. Nah, Allah juga begitu, bisa diartikan di atas. Misalnya dalam teks al-qalam suwa ala roksi, kopiah ini nempel di atas kepala. Kalau ada jaraknya, fauqoh, as-saqfu fauqor roksi. Lain ala dengan fauqoh.
Itu ceritanya. Maka kalau Allah ini dimaknai di atas, salahnya di mana? Kalau sedekat itu di atas dada, bukan pada dada, tapi di atas dada. Itu namanya wilayah memahami. Memahami itu maksud ijtihad dia. Apalagi didukung dengan firman Allah di dalam surat Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Fasholli, dan sholatlah li rabbika, untuk Tuhanmu, wanhar, letakkan tangan pada nahar. Nahar itu tempat untuk penyembelihan. Jadi terjemahan atau pemahaman ini sinkron dengan kandungan Al-Quran. Nah, kalau ada di antara kita yang memahaminya seperti itu, apa kira-kira ada di antara Bapak Ibu yang punya catatan atau komentar? Kalau memang tidak ada, berarti ijma sukuti, sepakat bahwa pemaknaan itu tidak salah. Maka mulai nanti yang sedekapnya belum seperti ini dirubah, agar kedua tangan ini diletakkan di atas apa? Dada, bukan pada dada. Ini seminar masalahnya. Kalau diam berarti tanda setuju. Kalau tidak setuju, apalagi bagi ibu-ibu, harus angkat suara. Itu kodratnya wanita. Kalau nggak setuju, harus angkat bicara. Tapi karena didoktrin suaranya aurat, kawan yang ngomong gitu. Ya sudah, ditulis kalau begitu. Itu ceritanya. Mau ditawari, kamu dijaluk bulan kok menang, ya sudah, kopil itu nikah gitu. Ada yang punya komentar, yang punya catatan misalnya, yang utusan dari Afrika barangkali ada. Iya, yang sering itu biasanya dari Mesir, ini teman-teman Mesir ini. Dari saudara kita yang dari Mesir, ya. Seminar internasional, mungkin lagi ke Gaza teman kita ini, Pak. Ya. Ada yang punya komentar Bapak Ibu? Setuju ya? Oh, enggak setuju. Gimana? Iya, nunggu yang lain. Begitu, kita harus pandai mendengarkan orang lain tanpa a priori. Jangan menganggap itu kan pendapatnya fulan. Memang kalau pendapatnya fulan salah semua gitu. Didengar dulu tanpa ada a priori. Jangan sampai karena tidak biasa menyalahkan orang lain. Ada yang punya catatan? Tidak ada. Setuju kalau gitu. Kapan kita mulai praktekkan, Pak? Biar perilaku kita ini sesuai dengan Quran dan hadis gitu. Nah, yang pendapat kedua, ayo kita dengarkan juga gitu. Redaksi Al-Sadri ini
kurang tepat kalau dimaknai di atas dada. Oh, berani ngomong gitu. Nah, kalau kurang tepat, yang lebih tepat apa? Pada dada. Itu bedanya di atas dada, pada dada. Karena asal awak begitu maknanya. Al-mirwa alal judron. Yang namanya AC itu menempel pada dinding, bukan di atas dinding, bukan di wung, enggak gitu. Nempel pada dinding. As-saatu alal haid. Jam itu nempel pada dinding, bukan di atas dinding. Ini wilayah kiro-kiro, wilayah doni. Fikih itu kiro-kiro dalam memahami kehendak Allah dan kehendak Rasul. Maka karena wilayah kiro-kiro, etikanya mbok yo diakhiri dengan wallahu a'lam. Tidak tahu, yang benar hanya Allah yang tahu. Ini wilayah kiro-kiro. Enak kalau wilayah kiro-kiro tidak boleh Bapak Ibu sambil mendelik kau. Tidak tahu kalau karakternya gitu. Emosi tidak boleh, merasa benar sendiri tidak boleh, kesombongan intelektual. Itu ceritanya. Tinggal kira-kira enaknya istikharah ya Bapak Ibu. Ya Allah, sajane Allah itu di mana ya Allah? Berilah kami kemantapan ya Allah. Kalau perlu ngancam Allah, kalau engkau enggak kasih ketetapan aku gak sholat, ya Allah jangan. Sudahlah, dikerjakan dalam batas kemampuan masing-masing, sehingga saling menghargai, tidak saling menyalahkan. Nah, bagaimana dengan Al-Quran itu? Nah, kebetulan wanhar di dalam Al-Quran juga lafzul mustarad gitu. Wanhar itu bisa berarti sembelihlah kurban, sehingga tidak ada kaitannya ini dengan tata sholat. Namanya orang cerdas gitu. Itu ceritanya. Dan setelah adanya penjelasan begini, kira-kira Bapak Ibu milih pendapat pertama atau kedua? Itu hak setiap orang. Tolong jangan bertanya Ean sendiri ya Allah, karena saya bukan nabi. Saya kan juga berupaya mencari sebuah kebenaran. Nah, cara saya ambil hadisnya jangan sepotong, gitu. Harus betul-betul utuh. Maka tidak cukup hanya ngambil dari referensi satu. Sekian banyak referensi itu direkrut. Ziyadatus thiqah maqbulah, tambahan informasi dari perawi kredibel bisa diterima. Maka hadis Wa'il itu waduh dikeluarkan oleh berapa ya ini ya? Cara menghitung, tapi yang jelas banyak. Coba di Muslim aja 1 kali. Kemudian di Ibnu Huzaimah 1 kali, di Abu Dawud 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 kali.
Di Tirmidzi 1, 2, 3 kali. Di Nasai muncul 1, 2, 3, 4. Banyak. Setiap redaksi direkrut, barangkali ada sisipan dimasukkan, karena perawi itu beda-beda hafalannya. Karena sama-sama kredibel, tambahan-tambahan itu disisihkan sedemikian rupa sehingga ilmu kita bisa mumpuni dari Rasul. Keywordnya itu sederhana. Jika informasi ilmu ini dari Rasul lebih lengkap, mudah-mudahan pemahamannya akan lebih valid, lebih akurat. Itu teori penelitian begitu. Makin banyak datanya, mudah-mudahan kesimpulannya makin lebih valid. Nah, dari sekian referensi ketemu adanya tanda kurung, buka kurung, tutup kurung. Nah, saya coba membaca pelan-pelan. Mulai dari ini aja intinya. Karena sekarang kita bahas sedekatnya itu gimana. Summa kemudian wadoa meletakkan siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yadahul yumna, tentu tidak diterjemahkan tangan kanannya, telapak tangan kanan. Ala, ini ada kata ala. Tadi kita jelaskan punya dua makna, di atas dan pada. Kalau di atas gambarannya begini, kalau pada gambarannya begini. Itu namanya konsistensi dalam berpikir. Kalau ala sodri ini kita maknai di atas, maka ala di sini juga kita maknai di atas. Prakteknya telapak tangan kanan diletakkan di atas telapak kaki kiri, diletakkan di atas dada, gitu. Itu namanya memahami secara konsisten. Ya monggo, gitu. Pokoknya Ustaz, menurut saya Allah itu yopo-yopo artinya di atas, silakan. Maka prakteknya nanti tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri, diletakkan di atas dada, bukan pada dada, tapi di atas dada. Itu namanya upaya memahami secara konsisten. Kelanjutannya ternyata apa? Satu, diletakkan di atas yang namanya telapak tangan yang kiri. Itu yang pertama. Yang kedua, warushu, kadang diletakkan pada pergelangan. Nah, gini. Yang ketiga, wasaiti, diletakkan pada tangan lengan kiri. Nah, jadi prakteknya ada 3. 1, 2, 3. Kemudian diletakkan di atas dada. Bisa enggak kira-kira? Kayaknya bisa. Bisa masih. Apa ya? Kasih nempel. Itu problem. Dampak dari pola pikir. Kalau kita coba pada, bisa. Nah, itu untuk mencari mana yang kira-kira lebih dekat. Saya tidak katakan yang benar,
Nanti kalau mengatakan yang benar, yang lain berarti salah. Wong kira-kira. Cari yang lebih dekat. Itu caranya. Nah, saya sudah tidak perlu lagi menjelaskan ini pendapatnya fulan. Sudahlah kita anggap mereka orang hebat-hebat untuk memberikan arahan kepada umatnya. Itu ceritanya. Belum lagi nanti riwayat yang lain. Wafi riwayatin, dalam riwayat yang lain. Ini perlunya Pak. Sama sumbernya dari Wa'il bin Hujr. Dan orang ini dianggap orang yang teliti banget, menceritakan, mentransformasikan unggah-ungguh sholatnya Rasul. Ini mungkin profesor dalam masalah sholat mungkin. Tapi jangan kaget nanti ketika membahas isyarat jari telunjuk digoyangkan atau tidak, dia cerita juga sampai samu dulu. Orang satu ini sekecil apapun dia ceritakan. Lagi-lagi dari Wa'il bin Hujr. Itu gambarannya apa? Qabadha biyaminihi ala shimalihi, mendekapkan tangan kanan. Kalau di atas begini, ya gak bisa mendekapkan. Ini lebih dekat dimaknai pada, bukan di atas. Dekat, keduanya diletakkan di atas dada, ya tambah gak iso. Tapi kalau dimaknai pada, bisa. Itu kan ada sinyal. Kira-kira dua pendapat ini mana yang lebih dekat? Saya nggak kaget kalau teman-teman yang belajar di Saudi rata-rata pulang itu begini. Nggak kaget, karena saya dapat fatwanya gitu, beredar fatwanya di sana, dan itu sering diterjemahkan. Saya mohon maaf teman-teman, kalau menerjemahkan jangan hanya fatwanya ada. Tolong ini fatwanya atas nama siapa? Lembaga yang menyebarluaskan itu atas nama lembaga apa? Jangan lupa lah ditulis entah alamatnya apa, wabil khusus kontak personnya berapa. Sehingga nanti kalau ada teman-teman yang ingin konfirmasi enak. Karena saya pernah membaca di Masjid An-Nur Bendul Merisi, ada tempelan gitu. Tolong jangan emosi dulu. Orang yang memulai puasa dengan hisab itu bid'ah gitu. Tidak ada ini fatwanya siapa, lembaga yang menyebarluaskan apa, sekretariatnya di mana, nomor kontaknya berapa, tidak ada. Tapi tetap saya berupaya untuk ingin tahu. 2 tahun selalu saya sering tanya, siapa kira-kira menampilkan itu, untuk kita ajak konfirmasi. Kebetulan banyak yang mengikuti bahwa memulai puasa itu dengan apa? Hisab. Kalau dianggap bid'ah kan neraka semua. Nah, ketika saya dinas di Saudi baru tahu, oh ternyata terjemahan dari edaran di sini. Saya himpun itu edaran-edaran itu. Sering itu diterjemahkan, kemudian diviralkan. Sampai rata-rata itu dicetak warna, Masya Allah, setengah plano itu besarnya itu. Di antaranya yang lucu itu, seorang ibu datang menghadap saya karena saya kalau sudah ngisi maghrib, sebelum maghrib sudah nyampe. Ustaz, jadi nggak boleh ya
wanita itu nguncit rambut, kenapa? Laki-laki juga nggak boleh. Lah ya kenapa? Itu saya baca bahwa laki-laki perempuan tidak boleh nguncit rambut. Memangnya kenapa? Lah rambut saya kuncit lagi. Itu ceritanya. Ya sudah, nanti kita bahas waktu ngaji. Ibu ikut ngaji, ikut. Ya sudah. Udah sampai nggak usah tanya edaran, nanti saya minta supaya dilepas untuk didiskusikan. Dalilnya sahih, Bukhari ada, Muslim ada, tapi sepotong. Wala naqtifu sauban wala sya'ran. Itu ceritanya. Kalau saud diterjemahkan tidak boleh mewingkis pakaian. Kalau sarung tidak bisa diwingkis, jelas itu celana. Dan tidak boleh menguncit rambut. Sahih hadisnya. Itu ceritanya. Jadi buku berasal dari pertanyaan ini. Jadi buku. Saya lanjutkan. Jadi perlu amanah. Barangkali nanti ada yang bertanya, bisa kontak ke kantor kami. Nanti saya kontakkan kepada yang berfatwa. Begitu, diskusilah. Gitu. Bagus itu, transparansi. Nah, dengan adanya tambahan riwayat mendekap itu, tidak mungkin menurut saya dipahami di atas, karena tidak bisa dipraktekkan. Tapi kalau dipahami pada, insya Allah bisa. Dan mohon maaf, ajaran Rasul itu fitrah, Pak. Artinya fitrah, semua umat ini mestinya bisa menjalaninya, walaupun masing-masing dalam batas kemampuan. Nah, kalau saya ditakdirkan, mohon maaf, buat dada saya besar, saya wanita masalahnya. Kalau laki-laki ada yang besar gitu, Pak? Ada ya, Pak? Tidak ada. Dikasih alat pembesar, Pak, gitu. Kalau diterjemahkan di atas, kayaknya tidak bisa, kecantol deh. Apalagi mendekatkan di atas, ya tambah tidak bisa. Itu pertimbangan, Pak. Sulit untuk bisa dipahami. Nah, dengan paparan seperti ini, mohon jangan a priori dulu, jangan fanatik. Cobalah kita terima dengan segala keikhlasan, buka pintu hidayah ini, jangan ditutupi. Yasra sadrahu lil Islam. Tetap Allah memberi ilham. Kok tak rungok-rungok yang lebih dekat kok gitu ya. Selama ini perilaku saya kok nggak seperti itu ya. Bismillah. Ada perubahan. Itu namanya tajdid. Itu yang dulu dilakukan oleh Imam Asy-Syafi'i. Tidak malu untuk merevisi qaul qadim menjadi qaul jadid. Seiring dengan banyaknya informasi yang lebih meyakinkan, dirubah. Dulu pendapat yang lama, sekarang saya revisi dengan pendapat yang baru. Tuh harusnya begitu, saya juga harus begitu. Jadi nanti ada yang ngoreksi lagi, lebih mantap, berubah lagi. Itu biasa dalam proses mencari sebuah kebenaran. Ibrahim dulu juga gitu.
mantep melihat bulan ini baru Tuhan, mantep yakin sudah. Tapi ketika tenggelam, lu kok Tuhan tenggelam gitu. Mencari proses, mencari lagi, waduh ketemu mata, oh ini layak namanya Tuhan. Ada qaul qadim, ada qaul jadi. Loh lah kok tenggelam lagi, wah keliru lagi. Baru pasrah kepada Zat yang menciptakan langit dan bumi. Itu proses seorang mencari sebuah kebenaran. Dan alhamdulillah, tak berapa tokoh yang saya baca biografinya kok terakhir mengambil Islam sebagai jalan hidupnya. Ya, cerita dulu saya punya kayak gini dulu, endingnya terminal terakhirnya mantap dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak apa-apa. Sampai awalnya bukan beragama Islam, cari kemantapan, kok ketemu agama lain, silakan. Beyono. Monggo silakan. Itu karakter orang yang ingin walal akhiratu khairun laka minal ula. Alhamdulillah dengan paparan seperti ini tanpa kita menyalahkan orang lain, mudah-mudahan mendapatkan hal yang terbaik, karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ibu yang misalnya hamil 2 bisa menjalani, karena hamil itu kan di bawah dada. Nah kalau yang baik di tengah-tengah nggak nuntut itu, hamilnya ada 4 ya Pak bayi ini, gak sampai ke pusarnya Pak gitu. Apalagi teman yang hatinya, waduh, apalagi perutnya besar kayak saya, gak cukup Pak. Padahal sekali lagi seharusnya fitrah, semuanya bisa. Tapi kalau difahami pada, walaupun buah dadanya besar, perutnya besar, kan bisa diselebitkan itu. Tidak ada yang tidak bisa. Itu jadi pertimbangan lain, korina, untuk mempertajam analisa. Itu gambarannya. Dengan selesai, tolong setelah itu fokuskan pandangan ini ke tempat sujud. Kenapa? Sekarang urusan yang paling besar bukan tender, hanya urusan berhadapan dengan Allah. Sekarang jasad kita, roh kita tidak diraudhai, tapi berhadapan dengan Allah di atas arasnya sana. Waduh, nikmat Pak, ketemu Khalik Pak. Meminjam istilah dari Umar bin Khattab, inna sholata mi'rajul ummah. Bukan hadis Nabi, asar. Bayangkan bahwa kita sholat ini kayak mi'rajnya Nabi Muhammad, tapi ini untuk kita. Kalau untuk Nabi Muhammad kita yakin seyakin-yakinnya, hadirkan perasaan. Begitu kita Allahu Akbar, tundukkan yang namanya wajah ke tempat sujud. Kalau bisa fokuskan sefokus-fokusnya. Bukan berarti nanti tidak kelihatan orang yang melalui. Sefokus orang memandang, apalagi jaraknya jauh, pasti ada area lain yang bisa tercover. Maka kalau ada orang yang melintasi, tentu ketahuan, walaupun sefokus-fokus kita.
Saya teringat ini mata kuliah pertama kali diajari oleh dosen saya dari Belanda waktu S3 dulu, John Hendrik Muleman gitu. Materi pertama kali yang disajikan itu pertanyaan, apa hikmahnya umat Islam diperintahkan sholat? Lah, menurut kita banyak sekali, Pak. Ada di dalam Quran, ada dalam hadis, ada, apalagi menurut pemikiran. Dalam Quran aja ada aqimus sholat li dzikri, biar selalu ingat kepada Allah. Maka celaka kalau kita sholat tetapi sahur, lupa akan zikir kepada Allah. Dalam sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Wah, hati juga gitu, ada disiplin. Innama ju'ilal imam liyutama bihi fa idza kabbaru fakabbiru. Waduh, kurang apa didikan Rasul dalam kebersamaan. Imam salah pun tegur gitu. Sudah ditegur masih tidak berubah, ikuti. Solusinya gimana ya Rasul? Habis sholat diskusi, Mam, tadi itu udah 4 rakaat, kok pengen cek ngadeg, terus wiling subhanallah, aku yakin sih oleh telu bro, bingung. Ya apa konco-konco, awal-awal nang sholat 5 kok 4? Gangsal Pak Yai, ya wes no, sesuai dengan petunjuk Rasul, ayo kita sempurnakan dengan sujud sahwi. Jangan dibiarkan, imam diingatkan, kan akhirnya imamnya ngadeg, makmumnya duduk semua, babak, cek ngadeg dewi, ngono ya ini. Ya Allah, kejadian seperti itu. Asal ada aturan kebersamaan dan sebagainya. Lah kok dosen saya menayangkan tuh ada orang sholat ditaruh berapa, ditempeli berapa, itu dilihat-lihat monitor. Konklusinya ternyata syariat sholat itu efektif menghilangkan stres. Walah, apa kaitannya sholat dengan menghilangkan stres? Muncul teori, salah satu menghilangkan stres itu bagaimana kita bisa memfokuskan ke satu titik. Orang barat tidak punya syariat sholat, terapinya tembok ditutup oleh sepeda, dipuang dari sampai betul-betul konsentrasi, hilang stres. Saksi menunjukkan panjenengan di sini yang ikut sholat ada yang stres, berarti kurang khusyuk. Kalau khusyuk betul, insya Allah tidak stres. Lah hikmah sholat jamaah apa? Kesimpulan tiba, sholat jamaah itu terapi untuk menghilangkan tidak majnun, tidak gila. Saya minta kesaksian yang ikut jamaah ini ada yang gila? Ada. Kenapa, Prof? Karena orang yang gila itu tidak akan bersatu, nggak merasa punya teman. Selagi punya teman, dia tidak gila. Oh no, mati. Tiba hikmahnya salat jamaah tidak gila. Tidak ada di dunia ini organisasi orang-orang gila. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Kalau sudah berorganisasi tidak akan gila. Teringat, Pak, diajari mulai tahun berapa itu dulu. Waktu saya S3 dulu itu, ya Allah, itu namanya ilmu yang bermanfaat. Karena dosennya ikhlas mengajar, mahasiswanya ikhlas diajar, ilmunya jadi ilmu yang bermanfaat.
adekan dulu saya a priori, karena dosen saya ini dari luar saya anggap orientalis, gimana dapat ilmu saya? Mungkin masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, masih utuh. Baru masuk telinga kanan, mendalam. Waduh, tambah gak dapat apa-apa dari gurunya. Begitulah kira-kira gambaran orang memahami tuntunan. Memang ada keterbatasan, ya namanya manusia. Maka perlu adanya watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Apa pendapat ini yang benar? Wallahu a'lam. Dan dengan tamparan seperti ini akan lebih mantap salat kita, pahalanya pun akan lebih maksimal. Itu target dari taksim salat. Billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.